Hai guys, kembali di OTR Off the Record FNN Forum News Network edisi hari Rabu nih, 10 Februari 2021. Nggak kerasa ya, udah tanggal 10 aja. Dan kayaknya hari ini nggak semendung hari-hari kemarin ya. Gue masih bersama Bung Hersu Beno Arif, jurnalis senior di FNN. Kita sapa dulu ya. Halo Bung Hersu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Jakarta, banjir? Nah ini yang kita mau ngomongin Bung Hersu. Kayaknya ini ada yang kecewa nih Oke, Bung Hersu ya. Kayaknya ada yang kecewa nih ya. mhm. Karena udah nunggu-nunggu ya. Udah bawa kamera, ingin memoto, mengabadikan banjir Jakarta. Ternyata banjirnya cuman di beberapa titik aja gitu ya. Dan gak seperti bayangan mereka nih. Jadi kayaknya kalau kita obrolin asik juga nih Bung Hersu. Nah, Oke, tapi gini gini, saran saya hmm. supaya mereka juga tidak kecewa, kemudian peralatan yang mereka siapkan tidak idle, sementara mereka terbang dulu ke Semarang gitu. Itu pun kalau bisa mendarat di di bandaranya ya, kalau bandaranya masih buka tuh. Iya nih ya, kalau kita lihat banjir nih kayaknya pindah lokasi ya. Mungkin bosan kali Mas di Jakarta ya. Jadi pindah ke Semarang, cuma anehnya nih ya, Semarang tuh banjir dan sekitarnya bukan Semarang doang ya Mas ya. Kalau Semarang doang kan urusannya wali kota nih ya. Tapi kayaknya daerah-daerah sekitarnya, Kudus, segala macam juga kena juga. Tapi yang anehnya nih kita nyaris nggak dengar sesuatu yang heboh ya Mas di situ. Dan kayaknya Pak Gubernur Ganjar nih bisa tenang-tenang aja. Jadi akhirnya memang kita harus bilang, tenang Bung, Anda bukan Anies Baswedan gitu. Oh, itu untungnya tidak menjadi Anies ini, tapi soalnya dan juga apesnya jadi Anies ini, karena dia bener nggak bener dia pokoknya harus salah tuh. Nah, jadi Mhm. Anies Baswedan itu. Ini menarik nih kalau kita bikin jadi judul nih, Bung Arif. Iya, Mas Erso, jadi saya jadi pengen pengen mengulik nih ya, kenapa kan kita ini ada 34 gubernur nih Mas, kenapa kalau Anies ini jadi akhirnya di mata publik ya, di mata banyak pihak jadi khusus sekali nih Mas. Tadi Mas sampai tega bilang ya, bener gak bener dia harus salah gitu. Ada apa sebenarnya? Oke, ini kan sebenarnya kalau kita ngomongin, Jakarta ini kita nggak bisa lepas bahwa itu ngomongin Indonesia ya. Karena Ya, bagaimanapun juga kan, Jakarta ini etalase dari republik, kemudian juga dia mercusuar semua Indonesia juga di, Jakarta. Dan jangan lupa memang kelasnya Gubernur DKI ini, beda dengan gubernur-gubernur, wilayah lain. Kalau Ahok dulu kan menyebutnya itu ya dia memang sekelas menteri gitu, ya. gubernur DKI ini. Jadi wajar kalau kemudian orang banyak kepleset itu lidahnya ketika mengucapkan gubernur DKI jadi gubernur Indonesia gitu Bang Arif. Mhm, mhm. Itu awalnya kepleset Itu terus jadi biasa Mas ya? ya lah, itu ala bisa karena biasa, kalau dari kampung Anda ala biso karena biaso gitu. Iya, 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 iya. Nah, Mas ini mungkin kita perlu review ke belakang ya Mas ya. Ini kenapa sih isu perbanjiran ini kayaknya jadi melekat ya? Sebelumnya kayaknya dilekatkan sama Anies nih. Jadi kalau apa-apa banjir tuh pasti ya sebagian orang melirik ke Anies. Dan kalau banjir Jakarta itu jadi rame banget Mas. Sementara kalau banjir kan yang banjir bukan cuma Jakarta Mas ya. Namanya hujan tuh ya tadi. Sekarang terbukti Semarang dan sekitarnya juga banjir. Tapi ketika banjir itu beririsan sama Anies Baswedan, ini kayak jadi istimewa banget nih Mas. Oke, jadi sebenarnya kalau mau fair, kalau kita buka-buka, sejarah kan, banjir ini bagian dari part of the Jakarta City, part of the Batavia bahkan sebenarnya. Dulu Mhm, ketika, Gubernur Jenderal Jan Pieter Sungkun membangun, Batavia ini kan dibangun kanal-kanal gitu, karena memang, banyak sekali sungai yang mengalir ke arah Jakarta. Kalau nggak salah saya datanya, nanti mohon dikoreksi, sekitar ada 13 sungai besar gitu yang mengalir ya, ke Jakarta. Jadi memang ini kemudian kota-kota ini dibuat kanal-kanal gitu model Amsterdam lah ya, ya ya. mirip-mirip begitu. Tapi kelihatannya ini juga tidak selamanya berhasil karena kalau kita buka sejarah sejak zaman Belanda juga eh, banjir besar gitu. Hampir semua gubernur yang menjadi gubernur DKI itu mengalami problem itu bahkan juga ketika Presiden Jokowi menjadi Iya, presiden jadi gubernur ya. Ingat nggak waktu kita bisa cari itu nanti itu gambarnya bagaimana Monas bundaran HI dikepung yes, banjir itu. betul. Itu masif dan itu muncul pada zaman gubernur DKI dijabat oleh Pak Jokowi. Nah, Ya, kemudian coba buka lagi sekarang file lama Pak Jokowi pernah menyampaikan bahwa persoalan banjir dan macet di Jakarta itu bisa diatasi kalau
jadi presiden. Nih Yes. nanti kita buka ya filenya supaya nggak dianggap hoax ini ya, Bang Betul. Arif. Dan Ya, ya. sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu betul, gitu. Mhm. Harusnya memang kalau persoalan DKI ini tidak bisa dinisbahkan atau dibebankan sepenuhnya kepada Gubernur DKI. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan wilayah-wilayah di sebelahnya. Dulu makanya ada gagasan metropolis Jakarta gitu ya. Ya. Karena bagaimanapun kita nggak bisa ngomongin soal Bekasi, soal Bogor, soal Mhm. Tangerang dan sebagainya yang bersinggungan dengan DKI Jakarta. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika menjadi gubernur itu benar, tetapi Mhm, menjadi tidak mhm. benar gitu ketika kemudian Pak Jokowi menjadi presiden, itu di masa Ahok jadi gubernur tuh pernah banjir besar. Kalau nggak salah Yes. pada waktu itu saya lupa ya, apakah Ahok atau masih Pak Jokowi? Oh tidak, kalau Ahok kan presidennya Pak Jokowi ya. Iya. Pada masa Pak Jokowi juga berarti ketika Pak SBY pakai celana digulung gitu, pakai Mhm, celana mhm. digulung di istana itu kan, istana sempat Mhm. kebanjiran tuh. Iya, Jadi berarti iya. itu kalau Pak Jokowi itu berarti di era Pak Jokowi juga. Nah, Mhm. sebenarnya harusnya persoalan banjir di Jakarta ini memang nggak perlu diributkan. Yang ada justru kita mari bekerja sama untuk menyelesaikan. Tapi Mhm, masalahnya mhm. kan kemudian banjir ini menjadi komoditi politik gitu. Ya. Seperti Anda sampaikan udah mulai banyak yang siap-siap kamera, kemudian menyiapkan tagar Iya, gitu iya, iya, iya. menjadi trending topik. Nah, menurut Yes. saya udahlah, marilah soal banjir ini bukan kita lupakan, harus kita sadari bahwa ini adalah persoalan kita bersama, bukan hanya Mhm. persoalan Anies Baswedan seorang. Dan Mhm, walaupun mhm. kemudian sekarang faktanya Anies ini sampai hari-hari ini ya, jangan ujub dulu, jangan sombong, berhasil mengelola banjir di DKI Jakarta dalam batas-batas tertentu. Masih ada banjir kayak di Kebun Pala dan sebagainya dan beberapa wilayah banjir, tapi tidak semasif sebelumnya. Sekali Mhm, lagi, mhm. tapi mungkin saya masih mencoba skeptis, jangan-jangan ini karena memang persoalan banjirnya belum besar, jadi bukan Mhm. semata-mata keberhasilan Anies. Nah, kalau kita sepakat untuk itu, harusnya kita lupakan. Yang kita justru perlu diskusikan serius itu, mengapa sih Anies itu selalu dibully, selalu tadi benar nggak benar dia harus salah, kemudian muncul Mhm, mhm, good mhm. muncul istilah nggak benar dan Ya. kemudian dijawab oleh pendukung Anies jadi good benar. Menurut saya itu Mhm, jauh lebih menarik ketimbang persoalan banjir itu sendiri, Bang Arif. mhm. Iya. Gimana? Setuju, Kalau Anda gimana? Anda melihatnya gimana tuh? ya, setuju Mas Hersu, karena yang saya pernah cerita juga di episode yang lalu atau yang sebelumnya kan, kita nih kalau di sosiologi ngelihat fenomena itu selalu tanda kutip "curiga" Mas. Selalu curiga, ada Mhm, apa di balik itu dan kita biasa menyebutnya ada sociological imagination. Ini tools yang paling paling mhm, simpel. Tadi Mas Hersu mhm, sudah menampilkan fakta bahwa sebenarnya banjir itu bukan persoalan khas di zaman Anies, tapi sejak zaman Gubernur mhm, Jenderal Belanda pun begitu ya. Bahkan tadi Mas Hersu mhm, mencatat beberapa episode banjir parah terjadi justru pada gubernur-gubernur sebelum Anies, tapi kok nggak ribut gitu kan. Nah ini jadi mhm, menarik. Artinya ada sesuatu Mas, ada sesuatu yang bisa bersifat politis ya atau bersifat sosiologis yang kemudian menjadi persoalan. Jadi banjir ini cuma cuma jadi outlet aja, cuma jadi pemicu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa bisa jadi Mas, Anies ini mewakili sebuah kepentingan atau mewakili sebuah kelompok tertentu yang itu mengganggu kelompok yang lain yang ingin establish dengan lebih kuat. Kira-kira kalau kita di sosiologi politik tuh ngelihatnya seperti itu, karena kita selalu berdiskusi tentang power relation. Nah, Anies ini simbolnya siapa? Dan kemudian dengan keberadaan Anies dan kalau sampai Anies berhasil kemudian, pihak yang mana yang kemudian diganggu oleh keberhasilan itu. Nah, ini kalau Mas Hersul bisa kita kulik data-datanya ini asik nih, Mas. oke. Saya ini jadi membuat ingatan saya kembali kepada tahun 2016 ini menjelang Pilkada DKI Jakarta. Ini Mhm, penting nih, coba kalau nanti Bang Arif sempat buka-buka atau mungkin pernah membaca tulisan saya itu tentang fenomena ada demo tandingan setelah aksi 212. Karena aksi 212 itu kan mhm, berkaitan dengan Ahok pada waktu menjadi gubernur DKI waktu itu dan dia akan running kembali. Nah, kenapa saya menyarankan untuk buka-buka lagi, karena memang sebagai seorang wartawan tuh, ini pekerjaan harus dilihat ini bukan hanya sekedar tukang, tapi ini sebenarnya pekerjaan intelektual. ya, Penting itu ada riset-riset sebelum. Saya dulu kalau waktu masih di wartawan di lapangan tuh diajarkan gitu, setiap kali mendapat assignment gitu kan, biasanya gitu, dapat assignment dari
redakturnya, saya akan riset itu, apa topiknya, siapa narasumbernya dan sebagainya Ya, gitu, dan apa concern dari narasumber. Karena pada waktu itu banyak sekali narasumber itu yang ini orang-orang pintar tapi galak nih kepada wartawan nih, iya, Bang Arif. mhm, Kita sebut orang seperti Profesor Salim Said, terus yes, Bang Yusril Issa Mahendra dan sebagainya. mhm, Ini orang yang sangat sangat serius ketika dia menerima seorang wartawan untuk wawancara. iya, Tapi begitu kita ketahuan nggak ngerti masalah, kita disuruh pulang tuh sama oh oke, narasumber-narasumber itu. mhm mhm, Nah, mungkin mungkin banyak wartawan sekarang tidak mengalami ada narasumber yang galak begitu, karena kan iya, apalagi politisi sekarang butuh butuh sekali tampil di media. Jadi apapun wartawan yang datang dilayani. iya, Saya kira meskipun situasi sudah berubah, penting tetap bagi seorang wartawan bahwa Anda itu bagaimanapun pekerjaan jurnalistik itu adalah pekerjaan intelektual. iya, Harus selalu disertai dengan riset, jangan jangan hanya juga datang ke lapangan modal modal tape recorder atau model kamera terus Anda sorongin, Anda ada narasumber ngomong apa saja, Anda terima dan itu Anda beritakan. Itu sih bukan mhm bukan mhm. apa, bukan wartawan, itu vacuum cleaner tuh. Ya, pokoknya sedot aja apa saja Iya, yang disampaikan oleh narasumber. Padahal seperti saya sampaikan tadi bahwa kita itu perlu skeptis. Pada iya, episode sebelumnya saya ngomong skeptis ya. Jadi selalu mempertanyakan setiap kali ada statement-statement dari narasumber itu. Dan dari mana Anda bisa model tanya? Dari riset. Anda memahami siapa orang itu, cara berpikirnya, dan juga informasi-informasi yang berkaitan dengan seputar itu. Itu ngomong jurnalistik. Kita balik lagi, Bang Arif, soal tadi. Anda tadi tanya akar persoalan ribut-ribut ini ya? iya iya, betul Mas. Dari Ya. catatannya Mas Hersho Jadi itu betul. seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat kepentingan siapa sih Mas yang terganggu kalau Ya, sampai Anies Baswedan ini terlihat perform ketika ya, memimpin Jakarta? ya. Oke. Anda sebenarnya saya tinggal meneruskan analisis Anda tuh soal adanya kepentingan di balik tadi kan. Ya persis Ya, banget. Itu pas lah Anda sebagai jurnalis, sebagai seorang akademis melihat bahwa itu realitasnya semacam itu. Ini kalau kita mau ngomong-ngomong, satu ribut-ribut di Jakarta ini tidak lepas dari soal reklamasi Teluk Jakarta. ya, Ya, kita pada waktu itu kan ini konteks yang membingkai ribut-ribut menjelang pilkada tahun 2017. Saya pernah membaca sebuah kalkulasi yang dibuat oleh seorang anggota fraksi PKB, Daniel Johan kalau tidak salah saya namanya. Dia menyebut bahwa pada waktu itu saja di Teluk Jakarta ini ada harta yang terpendam itu mhm, sekitar 500 triliun lebih. Nilai pada oke, waktu itu ya, nilai pada mmm, tahun 2017. Ini artinya sebenarnya itu ada kepentingan bisnis besar di situ, ya, yang kemudian kita kita tahu ketika Anies Baswedan terpilih bersama Sandiaga Uno terpilih menjadi gubernur dan calon gubernur, menjadi gubernur dan gubernur kan kemudian dibatalkan izin-izin reklamasi di pantai yes, utara itu, ya mhm, kan gitu. Nah, itulah sebenarnya kepentingan yang jangka pendek pada waktu itu yang terjadi. Paling dalam jangka panjang melihat kebijakan-kebijakan Anies yang dia anggap tidak pro pada kelompok Taipan dan konglomerasi yang kemudian menjadi oligarki, ini mhm berbahaya. Orang seperti Anies mhm, ini kalau dibiarkan dia terus menjadi presiden, itu wah banyak sekali tuh kebijakan-kebijakan dia yang bakal merugikan kepentingan para konglomerat itu. mhm, Walaupun sebenarnya kalau banyak dibangun image bahwa nanti kalau Anies Baswedan ini terpilih jadi presiden, dia bakal tidak pro bisnis. Ini saya kira salah mhm, gitu. ya, Nah, tapi sebelum melanjutkan nih Bang Arif, saya mesti bikin disclaimer dulu nih, bahwa kita FNN itu bukan pendukung dan tim sukses Anies Baswedan ya. ya itu perlu digarisbawahi Mas. Ya, ya, ya. Kita bukan pendukung dan bukan tim sukses gubernur manapun dan, capres cawapres manapun Mas. Yes, kita pijakannya pada jurnalistik gitu ya. Jadi Betul kalau betul, memang kalau Anies itu good bener, nah ya kita bilang good bener. ya Kalau Anies Baswedan nggak bener, kita bilang juga nggak bener. Jadi ini ya, bagi pendukung pencinta Anies Baswedan jangan baper. Kalau sekali betul waktu kita juga kritisi nyinyiri Anies Baswedan gitu ya. betul betul betul. Ini susah nih Bang Arief ngomong dalam situasi begini nih, banyak sekali Iya pembelahan. iya. Kita pasti ditarik-tarik Mas, kita pasti akan ditarik-tarik ke salah Iya, satu kubu kan gitu kan. iya. Nah, saya terusin ya Bang Arief ya. Iya, silakan Mas. Nah,
Ini berkaitan, dengan Anies ini kan sebenarnya pada waktu itu saya melihat bahwa Ahok ini merupakan eksperimen politik di kelompok Mmm, oligarki ini, gitu, mhm mhm mhm. ya. Anda ingat waktu itu ribut-ribut soal, tim Ahok teman Ahok, ya pembentukan teman Ahok ya, Iya, ya. Ya menjelang pilkada itu kan itu dibangun seolah-olah bahwa Ahok itu memang, didukung oleh banyak orang dan kemudian kan mhm, investigasi majalah Tempo itu menunjukkan bahwa teman Ahok itu dibiayai oleh, sejumlah, konglomerat Taipan kan gitu. mhm Nah, mhm. dari situ kemudian kan muncul branding, lebih baik, pemimpin kafir tidak korupsi atau pemimpin muslim tapi korupsi. Ini kan Iya, branding-nya seperti itu. Nah, betul. kedua ada lagi membangun framing bahwa jangan politik aliran, kan Iya, gitu, itu menarik. mhm Ini mhm. 2 branding ini sebenarnya untuk menutup, peluang-peluang dari, calon-calon lain, terutama kalangan muslim gitu. Iya, Karena disebut bahwa, "Ngapain lu pilih pemimpin muslim tapi korup? Lebih baik kayak Ahok dong, mhm tidak bukan muslim tapi tidak korup." Ini kan itu mhm mhm branding itu, eee eee, relatif, berhasil. Dan mhm. pada waktu itu sebenarnya saya membaca track-nya tuh begini nih, track-nya, Bang Arif. Kalau Ahok terpilih menjadi, gubernur, eee, periode gubernur DKI Jakarta, maka pada tahun 2017, maka saya perkirakan pada Pilpres 2019 dia akan menjadi calon wakil presiden dari, Jokowi. Dan kalau Mhm dia mhm. sudah terpilih jadi wakil presiden Jokowi, tinggal satu step lagi kan dia menjadi Iya, presiden Indonesia. Itu mhm, sahlah penguasaan, secara politik dan ekonomi di dalam satu tangan gitu. Ini iya, skenarionya seperti itu. Nah, skenario itu berantakan gitu dengan pada pilkada DKI 2017 dan kemudian yang muncul nih Anies Baswedan. Ini mhm cilakanya ini, Anies Baswedan mhm. ini antitesa dari Ahok dan antitesa dari framing yang mereka bangun. Iya, Bahwa muslim itu, pasti nggak benar, muslim itu korup. Anies ini enggak, dia memenuhi syarat banget nih. Satu dia muslim yang cukup baik, kemudian mhm, dia dia juga pinter, tampilannya oke, santun, dan satu lagi kerjanya bener. iya Sampai iya di sini, iya iya. ini kan membuyarkan semua skenario yang sedang mereka bangun gitu. Makanya kan Mhm sekarang, mhm jadi nggak perlu heran, kenapa sih Ahok kok walaupun sudah ditahan dan sebagainya masih dikasih kedudukan-kedudukan penting, jadi mhm ya mhm jadi komut Pertamina dan sebagainya, dan saya dengar mhm. terakhir kabarnya ini rumor, ya perlu Iya, dicek. Ini jangan kemudian, disebut bahwa dia disiapkan menjadi kepala Bulog karena kepala Bulog mau pensiun. Ini iya, kan jadi hal-hal semacam ini kita kan, kenapa ya orang seperti Ahok kok selalu masih terus di-branding? Ya itu tadi, karena ada kepentingan, di kelompok itu mhm yang Ahok dijadikan eksperimen politik. Nah, mhm. sebenarnya Ahok itu waktu itu sempurna sekali, waktu di Iya, Jakarta ya. Itu, luar biasa. Orang lepas dari, bahwa ada juga narasi dia tukang marah-marah dan sebagainya. Tapi itu kepleset, dia mhm gara-gara Al-Maidah mhm. itu kan. Iya iya Gara-gara iya surat iya. Al-Maidah dia kepleset dan berantakanlah skenario itu. Itulah yang Mhm membuat sekarang mengapa, mereka sangat marah dan, selalu, ada narasi-narasi tentang Islam yang radikalisme, intoleran dan sebagainya masih terus dibangun. Itu mhm mhm. kira-kira, background, peristiwanya, Bang Arif. Nah, coba Anda sendiri, apakah yang Anda maksud tadi seperti itu kira-kira alur berpikirnya? Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi inilah yang kalau kita lihat di sosiologi politik kita bisa sebutkan sebagai power power relation tadi. Artinya, kita kan nggak bisa sepolos itu ya Mas ketika melihat sebuah sebuah fenomena. Kalau orang kan kemudian dibenturkan atau digiring ke analisis yang sangat-sangat sederhana dan dangkal ya, bahwa ini adalah primordialisme gitu ya, ini adalah politik identitas, dan serupa dengan itulah. Padahal sebenarnya kalau kita lihat ini kan persoalan kepentingan ekonomi sebenarnya ujung-ujungnya, gitu. Nah, ini yang kebanyakan nih nggak disadari bahwa antara politik dengan ekonomi ini 2 hal yang nggak pernah kita bisa pisahkan. Apalagi kalau kita tarik ke belakang kepada analisis-analisis sebelumnya, politik hari ini Mas, ini adalah politik yang berbiaya sangat-sangat mahal. Ini adalah konsekuensi dari demokrasi liberal yang hari ini menjadi satu sistem ya, backbone sistem politik kita. Dan dalam demokrasi liberal itu kita butuh pemodal nih, Mas. Nah, di sinilah kemudian yang seperti kita bahas di episode kita sebelumnya, masuk tuh Mas, para pemodal, para taipan karena mereka yang punya uang ya Mas ya. Dan kembali Mas, namanya pemodal itu kan mikirnya sederhana.
Kalau saya invest, itu saya harus dapat return. Dan disitulah kemudian siapapun itu dilihat sebagai bagian dari investasi itu. Dan sangat wajar, sekarang kita tidak susah memahami kenapa semacam ada dendam kesemuat politik nih terhadap Anies Baswedan dan terhadap kekuatan-kekuatan politik Islam. Sehingga tadi Mas Hersu sudah singgung, label-label yang serem ya Mas ya, radikal, ekstremis, Mhm, teroris itu dilekatkan dengan sangat intens. Karena tadi, ya dendam kesumat itu mhm, awalnya adalah persoalan ekonomi. Ini gue udah invest nih, saya sudah invest begitu besar, ternyata kepleset ya. Dan mungkin juga saya duga Mas, reaksi umat Islam, di tahun 2017 itu setelah kasus Al-Maidah, itu jauh di luar dugaan bahwa ternyata, umat Islam Indonesia yang sebenarnya cenderungnya banyaknya abangan kalau kita pakai, apa namanya, tipologinya Clifford Geertz, kalau sudah urusan yang so called keyakinan atau akidah itu bisa bangkit. Itu saya yakin Mas, mhm, berjuta-juta orang yang, berkumpul di Monas, di dalam 212 itu nggak semuanya sholat Mas. Saya yakin itu banyakan yang nggak mmm, sholat sebenarnya mungkin ya. Cuman tetap umat Islam di Indonesia ini khas gitu. Ketika yang disentuh itu adalah mhm, faktor yang menyangkut keyakinan, ini jadi pemicu yang luar biasa dan kayaknya ini yang luput dihitung nih oleh para pemodal dan proksinya. Sehingga kita lihat ya kejadiannya bergulir mhm, sampai seperti yang, kita saksikan. ya. Ya, kalau di Monas sih kebetulan saya hadir juga semua sholat Bang Arif. Ya, yang di Khusyuk, Monas Mas, malahan tapi sampai kan itu sampai nangis-nangis. sampai jembatan Harmoni segala macam kan? Oke, iya betul, makanya kemarin kan kita menyinggung soal parpol di bawah lindungan, Taipan dan sebagainya, ini bagian dari sekuen itu gitu ya. Jadi, Ya, menurut saya teman-teman nggak perlu sekarang kaget lagi gitu kalau ada framing-framing semacam itu, saya kira kita juga mulai cerdas. Ini, kalau soal pemimpin, lebih baik pemimpin muslim tapi korup atau tidak, sebenarnya kan juga banyak terbantahkan. Bahwa betul, kemudian dari sisi populasi itu kebanyakan orang muslim yang korup, karena memang populasi muslim itu kan, paling betul, besar gitu ya. iya, Tetapi kan kalau kita kemarin heboh, ini bukan kita mau ngomongin soal, SARA ya, kasus bansos yang saya kira ini penting kita terus ingatkan kepada publik, harus kita kawal terus, itu kan betul, juga bukan muslim gitu loh. Jadi betul, sekali lagi kita nggak perlu dikotomi antara muslim dan muslim, perilaku korup itu ada di semua agama, kan gitu. iya, betul, Yang, dan yang sedihnya di Indonesia itu antara kesalahan personal dengan kesalahan sosial itu tidak selalu berbanding lurus. Anda betul, lihat ini tiap betul, tahun orang berbondong-bondong naik haji gitu, banyak mhm, pejabat-pejabat kita naik haji, umroh tiap tahun dan sebagainya, tapi kok dia masih korup juga. Ini kan satu mhm, PR buat kita semua. Please jangan betul, sekali lagi kait-kaitkan lagi, jangan muncul jargon-jargon lebih baik mhm, memimpin muslim kafir atau yang nggak korup atau Islam yang nggak korup. Enggak dong. mhm, Kita iya pilih iya, pemimpin yang tidak korup, sementara bagi orang yang muslim berhak untuk memperjuangkan pemimpinnya harus muslim, apalagi Indonesia mhm, mayoritas muslim. Karena mhm, gini, politik aliran itu sebenarnya bukan khas Indonesia itu, bahkan di betul, negara demokrasi yang sudah besar seperti Amerika yang lebih mature pun seperti itu. Kalau kita betul, ngomong misalnya polarisasi antara Republik dengan Demokrat itu kan gampang banget. iya Republik itu dicitrakan sebagai lebih puritan, lebih iya, religius gitu, anti mhm, aborsi, lebih family. mhm Sementara mhm, kalau Demokrat itu lebih liberal gitu ya. Dan kemudian juga mereka pro aborsi. Bahkan katanya mhm, gampang tuh di sana melihatnya itu kan disebutnya kalau Demokrat itu blue, kalau red itu jadi blue state atau blue atau red state gitu. iya, Jadi sederhana katanya melihat ini rumahnya orang Demokrat atau rumahnya orang Republik. mhm, Kalau di rumah itu ada mainan anak-anak, itu berarti rumahnya orang Republik gitu. Simplistikasinya. Kalau nggak ada mainan anak-anak, itu rumahnya Demokrat karena Demokrat itu pro aborsi. iya 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 Jadi iya, jangan terlalu simplistis melihat politik aliran bahwa kalau orang Islam di mhm, Indonesia itu berjuang untuk pemimpin yang Muslim itu kemudian kita disebut sebagai politik aliran yang buruk. mhm mhm, Enggak, di mana-mana namanya politik aliran itu ada lobby-lobby gereja di mana di Amerika lobby gereja kulit hitam misalnya sangat menentukan kemenangan Obama betul kan betul, gitu pada waktu itu. Jadi iya biasa aja iya, ini salahnya sendiri makanya dalam tulisan saya salahnya sendiri kenapa memilih demokrasi. Karena iya, sebenarnya kalau kita milih demokrasi, konsekuensinya yang memenangkan itu yang populasinya besar dan siapa betul, itu? Umat Islam dan Jawa.
Ya, ya, betul, betul, Ini setuju, saya setuju. beruntung nih jadi orang Jawa dan muslim nih, Bang. Nah, Sarah, tapi kan Sarah, jangan kemudian mulai gara-gara itu Sarah. main kayu. Ya. Iya, Mas, saya setuju, Mas. Bahkan kalau kita baca-baca sejarah ya, di Amerika itu kan selalu ya, apa namanya, formula orang kalau mau jadi pemimpin begitu adalah WASP kan, White, Yes, Anglo-Saxon, kemudian Protestan gitu. Itu kan sudah Protestan. formula Yes, baku sebenarnya. Dan anehnya ini mungkin orang ya. Indonesia ini karena kurang banyak baca jadi nggak ribut gitu lah. Ketika politik aliran ada di Yes. Indonesia tuh jadi persoalan. Jadi seolah-olah politik aliran nggak apa-apa, asal yang politik aliran bukan muslim gitu. Seolah-olah kayak begitu, Mas. Jadinya kalau kita lihat secara Ya. secara mudah gitu ya di permukaan seperti itu. Nah, Hmm. kembali ke politik aliran Hmm. tadi, Mas, saya setuju kalau Mas Hersu katakan ini konsekuensi konsekuensi dari demokrasi ya. Jadi kalau misalnya ya ini kalau kita kaitkan agak jauh, Pak Menteri Agama kita yang baru misalnya itu mengatakan, dia ingin agama Islam itu agama lah ya, dia tidak menyebut Islam sih. Dia menyebut agama itu mestinya Hmm. hanya menjadi inspirasi, tapi tidak menjadi aspirasi. Menurut saya ini jadi melanggar hukum alam ya, Mas, ya. Orang kan kalau punya Ya. inspirasi, itu pasti akan dikeluarkan dalam bentuk aspirasi begitu, dan itu sah saja. That's why we choose democracy. Ini yang kadang-kadang jadi absurd dan jadi paradoks ya, ketika para pejabat ini bicara tapi nggak ngerti esensi dari apa yang mereka sampaikan. Kira-kira gitu, Mas. Nah, sebenarnya gini, saya jadi teringat nih kalau Anda tadi ngobrol itu saya baca Pak Menteri Agama itu pernah kuliah sosiologi di UI tapi tidak tamat. Mhm. Nah, ya, nah, sebagai dokter sosiologi dari UI, saya kira Anda harusnya bisa lebih paham gitu, karena mungkin teorinya belum selesai, dia membaca buku teks gitu. Bisa jadi, Mas, bisa jadi, bisa jadi. Nah, Mas, Ini ya, ya ini masalah kita kembali ke tadi sih, masalah masalah Anies tadi yang harus selalu salah ya, karena dia adalah bagaimanapun simbol dari satu kekuatan politik tertentu. Kalau Mas Hersu nih, ini di bagian akhir diskusi kita, kalau Mas Hersu ngelihat ini, kelanjutannya Mas kira-kira nih, Anies, persoalan banjir dan politik aliran ini akan mengarah ke mana kira-kira? Kalau analisis Mas Hersu sebagai seorang jurnalis? ya. Nah, ini kita kaitkan dengan situasi mutakhir ya. Ya. Secara teoritis, secara perundang-undangan, Anies itu saat ini sudah selesai. Itu secara kalkulasi politik, Mhm. regulasi ya. Ya. Mengapa? Karena kan kita baru saja membaca, kita baru tahu bahwa DPR kelihatannya hampir sepakat untuk membatalkan revisi undang-undang Mhm. pemilu dan pilkada. Artinya apa? Anies harus parkir pada tahun 2022. Jadi kalau dia mau berlaga lagi pada tahun 2024 itu rasanya mulai berat karena dia akan menghilang dari sorotan publik selama 2 tahun. Yes. Kedua itu adanya presidensial threshold Ya. 20%. Sekali lagi kita penting itu. Dengan presidensial threshold 20% itu kemungkinan besar itu maksimal pada pilpres yang akan datang itu kita cuma punya seperti tahun 2019, jadi 2 Mhm. calon. Dan Ya. kalau toh ada atau bahkan ekstrimnya kemungkinan bisa cuma hanya satu calon Ya. tunggal gitu. Mhm. Kalau ada calon lain pun itu pun calon yang sudah dipersiapkan sebagai calon pendamping saja gitulah, Mhm. calon Mhm. pendamping bumbung kosong gitu. Ya. Ini Ya. saya nggak mengada-ada loh, kejadian loh di Mhm. Solo, ya di Betul, Solo betul. bagaimana Gibran lawan tukang jahit sama tukang apa ya pasangannya itu saya lupa. Pokoknya Ketua RT, Mas, ketua RW, ini ketua RW. ketua RW gitu ya, itu sama Iya. dengan saya dong levelnya karena saya juga ketua RW. Berarti Mas Pejabat Hersu publik nyalon saya aja, begini-begini nyalon juga aja. untuk lingkungan saya pejabat publik. Jadi oke, itu yang akan terjadi. Iya. Tetapi itu semua skenario manusia dan skenario kalau situasi Indonesia masih terus seperti ini, gitu ya, terus Mhm. bertahan terus sampai tahun 24. 2024 dan kemudian tidak ada perubahan-perubahan politik, ya sempurnalah penguasaan Indonesia itu oleh para oligarki. Tetapi kita kalau khusus untuk Anies, ini sekali lagi jangan salah memahami, bukan karena tim kampanye, khusus untuk Anies ini menarik, ini lucky man ini, Mhm. manusia ini. Mhm. Coba dia kan waktu itu dipecat oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Iya. Pendidikan dan Kebudayaan.
terus dia nggak punya partai politik, nggak punya apa. Kok dilalah ketika orang-orang Islam cari tokoh dan sebagainya, termasuk PKS dan kemudian bersama Gerindra mengusung eh, mencari calon gubernur dan jadilah Anies. Dan kemudian tiba-tiba Anies jadi gubernur dan kemudian dia menjadi salah satu kompetitor dan karena dia menjadi matahari yang bersinar, saya selalu menyebutnya ada dua matahari kembar di sekitar Monas, yang satu di Merdeka Utara, Istana Merdeka, yang satu di Balai Kota DKI di Jalan Ya, Merdeka Barat, Merdeka Selatan. yes. Jadi kita tidak pernah tahu kemana ini bangsa akan mengarah. Tetapi kalau kita bicara soal regulasi yang ada sekarang ini, itu semua peluang oposisi untuk tampil itu tertutup. Apalagi dengan komposisi anggota DPR anggota parlemen itu dikuasai oleh partai penguasa, mereka bisa bikin regulasi apapun yang menguntungkan mereka dan menghadang kemungkinan lawan-lawan politik yang punya agenda berseberangan dengan mereka. Itu yang mesti disadari hari ini, realitasnya kita suka tidak suka seperti itu, Bang Arief. Yes. Baik, Bung Hersu. Jadi nampaknya nih kalau kita mengandalkan proses politik yang normal, kita sudah bisa baca ujungnya, Mas ya. Cuma tadi ada pesan dari Mas Ya, Hersu, kita implisit saya tangkap, kita tidak pernah boleh putus asa. Karena politik itu kan bukan kalkulasi mati ya, Mas ya. Sebagaimana juga tidak seorang ya, pun menduga bahwa ada lawan politik yang cukup kuat bagi Ahok di 2017. Dan kemudian ternyata sejarah berkata berbeda, ya, kepleset karena Al-Maidah gitu ya. hmm, Ya, baik Mas Hersu, ya. mungkin ada semacam closing statement Mas yang bisa menggenapkan diskusi kita pada episode ini. Oke, jadi kalkulasinya sebenarnya kita sudah menghadapi, terutama kekuatan politik alternatif itu menghadapi jalan buntu karena tembok oligarki begitu kuat menguasai semua sektor kehidupan politik kita. Tetapi sebagai orang beragama, kita itu kan disuruh berikhtiar gitu. Ya, Ya. Ayatnya bilang bahwa kerja keras, berikhtiar dulu baru kamu bertawakal pada Allah. Gitu ya. mhm, Jadi mhm. jangan kalau orang langsung bertawakal ini orang yang fatalis gitu ya. Ini Betul, jabariyah nih. betul. belum sudah deh kalau udah begitu gue nyerah. Enggak. Jadi sayangnya Anda hari ini nggak pakai kaos speak up lagi itu. Nah, kalau bagi kita kita harus kita terus bicara gitu, terus bicara membangun kesadaran ke publik gitu, jangan pernah lelah untuk membangun kesadaran publik dan jangan lelah untuk selalu berikhtiar karena pengalaman juga di lapangan itu antara kegigihan dan faktor keberuntungan itu biasanya bertemu gitu. Ini dulu kalau di wartawan gitu kita susah nguber narasumber gitu, kita pokoknya uber terus sampai dapat. Ketika kita gigih itu nanti ada faktor keberuntungan bertemu. Jadi itu tadi konsepnya, teruslah bersuara dan siapa tahu Anda beruntung. Assalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Thank you Mas Hersu. Iya guys, tadi diskusi seru gua sama Bung Hersu ya, jurnalis senior FNN. Intinya dari gua jangan pernah berhenti berharap untuk Indonesia yang lebih baik karena Indonesia sesungguhnya adalah punya kita ya dan bukan punya para Taipan. Itu aja, see you di the next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.